Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Burhanuddin Mujtaba. Kali ini kita akan membahas pemanfaatan cahaya dalam fotografi. Pencahayaan merupakan unsur dasar dari fotografi. Fotografi itu sendiri kan berarti melukis dengan cahaya. Jadi tanpa pencahayaan yang optimal, suatu foto tidak dapat menjadi sebuah karya yang baik. Pengetahuan tentang pencahayaan mutlak harus dikuasai oleh seorang fotografer. Di dalam fotografi, kita mengenal ada dua jenis cahaya. Yang pertama, available light. Yang kedua, artificial light. Available light ini dalam fotografi dan sinematografi mengacu pada sumber cahaya yang tidak secara eksplisit disediakan oleh fotografer untuk tujuan mengambil foto. Jadi mengacu pada sumber cahaya yang sudah tersedia. Hal ini biasanya tidak termasuk flash. Available light ini sudah ada meskipun kita tidak memotretnya. Berbeda dengan flash. Flash disediakan memang khusus untuk memotret. Available light ini terbagi dua. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami adalah yang sudah disediakan oleh alam. Di antaranya matahari sebagai cahaya utama, kemudian ada bulan, kemudian ada kilatan petir. Yang buatan ini terdiri dari beberapa macam. Misalnya ada lampu bolham, ada patromak, ada neon, ada lilin, ada cahaya lampu LED, cahaya senter, dan seterusnya. Cahaya alam hampir tidak mungkin dikontrol, namun dapat diperkirakan kapan waktu untuk melakukan pemotretan sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Khusus siang hari, kualitas cahaya matahari dipengaruhi posisi matahari, keadaan awan, dan cuaca. Maksud dari tidak dapat dikontrol ini, kita tidak bisa mengontrol cahaya matahari harus bersinar pada malam hari misalnya. Itu tidak bisa. Tidak bisa kita mengharapkan besok cahaya matahari cerah. Tetapi itu bisa diperkirakan. Kalau ini musim penghujan, berarti besok kita perkirakan siangnya akan terjadi mendung. Cahaya alam, cahaya utamanya terjadi pada siang hari dan di outdoor. Tidak bisa dikontrol, tetapi bisa diprediksi posisinya. Pada pagi hari matahari akan berada di sebelah timur, pada sore hari akan berada di sebelah barat. Kita juga bisa memprediksi keberadaan awan. Kita juga bisa memprediksi cuaca. Dari cara pemantulannya, dari cara jatuhnya cahaya alam itu bisa dibagi beberapa kategori. Di antaranya cahaya langsung. Ini ketika matahari bersinar terang melalui langit tak berawan. Cahaya langsung tanpa hambatan dan pantulan. Biasanya menghasilkan bayangan tajam. Anda bisa perhatikan kalau kita mengingat dulu waktu upacara bendera. Pada pagi hari, matahari langsung mengenai kulit kita. Dan itu disebut cahaya langsung. Ada yang disebut cahaya tidak langsung. Matahari pada saat itu tertutup awan, atau cuaca berkabut, atau ada debu di udara. Cahaya ini akan berbaur, terdifusi. Cahaya datang dari banyak arah dan menghasilkan bayangan yang lembut dan merata. Kemudian ada yang disebut cahaya memantul. Cahaya memantul ini terjadi ketika melewati atau memantul pada permukaan suatu benda. Air merupakan reflektor yang paling dikenal. Permukaan benda lain yang dapat memantulkan cahaya seperti dinding putih, salju, dan pasir. Kemudian ada yang disebut window light. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Efeknya direct light, mengenai sebagian objek di dalam suatu ruangan yang gelap.
menghasilkan kontras yang kuat dan bayangan yang tajam. Pada pembahasan kali ini, kita akan lebih membahas dari 4 kategori itu. Kita akan mempelajari tentang window light. Ini yang umum sering digunakan untuk membuat foto kreatif. Window light, coba Anda perhatikan di foto ini. Cahaya datang dari arah jendela dan mengenai muka model. Sisi belakang model ini menjadi gelap. Bagaimana cara mengambil foto ini? Tentu mulai sekarang Anda semakin perlu menguasai mode manual. Jadi ketika metering, Anda arahkan kamera ke luar jendela. Kemudian dikunci. Dengan M, Anda bisa mengunci tombol-tombol exposure. Jadi ketika Anda lihat di luar, diarahkan di luar, di expose, Anda dapatkan angka misalnya 1/125 kecepatannya, kemudian ISO 100, kemudian juga diafragma 5,6. Anda tinggal mundur, tempatkan objek sebagaimana yang Anda inginkan, kemudian dikomposisi. Kemudian langsung difoto tanpa mengubah kecepatan maupun ISO maupun diafragma. Tentu ada kemungkinan pada saat diarahkan ke model ini, light meter merekomendasikan bahwa ini terjadi under exposure. Jadi akan ada titiknya tidak di tengah. Tetapi itu tidak apa-apa, abaikan saja. Karena yang kita inginkan adalah cahaya yang masuk di sebagian model. Ini juga sama. Anda perhatikan, dinding di ruangan ini tampak lebih agak terang karena jendela lebih dekat ya, ke dinding ya. Kemudian ini yang di sampingnya lagi ada garis-garis. Ini berarti cahaya dari jendelanya terhalang oleh tirai yang kemudian membuat foto ini menjadi menarik. Ini juga sama. Anda bisa metering di bagian tengah ini. Mungkin pada saat di foto, light meter merekomendasikan foto ini under. Juga ini sisi terangnya lebih banyak dibanding sisi gelapnya karena jendelanya lebih dekat mengarah kepada dinding. Ini juga coba Anda perhatikan, dinding yang di background ini menjadi lebih gelap. Matahari masuk dari jendela ini mengenai objek utama. Ini juga dari satu arah. Window light itu terkenal karena dari satu arah. Jadi foto menjadi lebih dramatis. Bagian sini menjadi gelap. Selain window light, kita bisa juga memanfaatkan cahaya alam dengan memotret siluet. Bagaimana memotret siluet itu dilakukan? Memotret siluet itu pencahayaannya harus backlight. Berarti sinarnya harus datang dari depan kamera. Foto siluet bisa dihasilkan dimanapun. Jadi Anda tentu perlu bereksperimen dengan sumber cahaya. Dan biasanya menggunakan cahaya alami, siluet akan bagus pada saat sunset atau sunrise. Jadi bisa pada pagi hari maupun pada sore hari. Dan hati-hati dengan siluet, Anda perlu background yang tidak ramai, sehingga objek utama terlihat akan menonjol. Kalau backgroundnya ramai, justru siluetnya sebagai background utamanya akan menjadi tidak terlihat. Objeknya apa? Memotret siluet itu adalah bentuk yang menarik. Sekali lagi, objek dari siluet ini adalah bentuk yang menarik. Dan kita menonjolkan bentuk objek utama itu. Misalnya ketika kita memotret tentara, konsepnya tentara yang akan berperang misalnya. Ada bawa ransel, ada bawa senapan, laras panjang, topi baja, sepatu, laras. Nah, itu sebaiknya untuk memotret siluet seperti itu, si tentara diposisikan sedang berjalan. Jadi di antara Anda dan sumber cahaya, berarti sumber cahayanya di sebelah kanan tentara misalnya, dan Anda memotret dari sebelah kiri tentara. Tentaranya disuruh berjalan dengan langkah tegap
Nah, itu baru kita bisa bayangkan, orang pun akan menduga bahwa itu memang tentara. Ada siluet topi bajanya, ada senapannya, ada ranselnya ya. Berbeda misalnya kalau tentaranya disuruh duduk jongkok, orang akan susah mengenali apa ini tentara atau apa. Maka itulah disebut siluet ini perlu ada keahlian untuk menonjolkan bentuk objek utama. Kemudian bagaimana cara metringnya? Tentu pertama Anda harus menggunakan mode manual biar si kamera tidak terganggu dengan keinginan Anda. Berarti pertama menggunakan spot metering. Tapi kalau Anda masih bingung dengan spot metering, jadi Anda ukur di daerah paling terang di belakang. Kemudian mundur, masukkan objek di dalamnya. Pada saat memotret, ini bisa juga terjadi seperti window light. Kamera akan merekomendasikan light meter bahwa foto yang akan Anda ambil ini adalah under exposure. Seperti ini. Anda metering di sini. Anda meteringnya di sini, jangan dari sini. Kalau dari sini, kemungkinan besar foto si bangunan ini akan juga tampak dan kurang sisi gelapnya. Ini juga menarik, jadi Anda tinggal ukur cahaya di luar. Baru difoto. Posisi light meter ini akan under. Ini juga maksudnya Anda tidak perlu membakar-bakar rumah ya untuk bisa memotret siluet seperti ini. Ini sisi belakangnya. Ada lukisan di frame ya. Menarik sekali. Ini bentuk-bentuk mannequin-nya. Ini gambar abstrak, saya ambil di Anyer ini. Ini puing-puing bukan, ini bekas lapak ya, bekas lapak pedagang yang sedang ditinggal. Jadi lagi posisi pantainya lagi sepi. Ini juga siluet. Jadi Anda tinggal masuk saja ke kios, ke lapak pedagang ini, Anda ambil keluar. Dan tentukan sudut. Jadi dilihat di dalam kamera itu apa benda-benda yang masuk ini. Ini juga saya ambil di depan lobi hotel. Saya tunggu sampai si Mbak ini lewat. Ini di sebuah pusat perbelanjaan. Saya ambil di tempat makan. Coba Anda perhatikan ini ada lampu-lampu yang juga saya masukkan dalam siluet ini. Ini juga masuk dalam mencampur cahaya ya. Ini juga foto siluet, meskipun tidak begitu gelap ya, masih ada kelihatan, tapi ini udah kelihatan bentuknya, bentuk pohon, bentuk kubu. Anda perhatikan ini, untuk mengisi ruang kosong ada pohon kecil di sini. Ini sudut yang berbeda, ini siluet. Yang tadi, yang ini kurang siluet ya, yang ini siluet. Perhatikan ini ada untuk mengisi ruang kosong, ada gubuk, ada pohon. Jadi Anda tinggal komposisi saja dan arahkan ke arah matahari. Yang berikutnya, tadi cahaya alam, sekarang ada cahaya buatan. Cahaya buatan itu apa? Semua cahaya buatan manusia. Cahaya buatan ini mudah dikontrol, karena memang dibuat untuk dikontrol. Praktis dalam pengepakannya, bisa dimasukkan ke dalam tas, dalam koper. Berbeda dengan tadi, matahari tidak bisa kita masukkan ke dalam koper. Dan pengaturan untuk melakukan pemotretan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Bisa diletakkan di mana saja. Fleksibel dalam pemilihan waktu pemotretan, baik siang maupun malam hari ya. Berbeda dengan tadi, kalau matahari kita memotret harus pada siang hari. Tetapi dengan cahaya buatan, Anda bisa motret pada tengah malam. Arah cahaya menetap sehingga kita tinggal mengatur posisinya. Besar kecilnya bisa diatur. Jadi cahaya buatan ini, cahaya utamanya biasanya pada malam hari, indoor, praktis, posisinya menetap, power stabil. Jadi power stabil itu maksudnya tidak meredup, tidak membesar gitu ya. Kalau kita foto dengan matahari, ada kemungkinan ada awan yang lewat dan itu akan membuat kekuatan cahaya dari mataharinya akan menurun. Jenis yang populernya itu ada tungsten, ada halogen. Tungsten itu bolham, halogen ini neon. Nah ini yang tungsten ini lampu pijar. Ini yang disebut tungsten tuh ini. Menggunakan kawat logam tungsten. Ini dinyalakan,
sampai membara, dan ini yang akan menyinari. Makanya ini butuh tenaga listrik yang cukup kuat sehingga dianggap lampu yang tidak irit, lampu yang boros energi, bukan hemat energi ya. Tapi sekarang lampu-lampu pijar seperti ini kemudian banyak juga digunakan, terutama untuk menghiasi kafe-kafe ya, rumah makan misalnya. Untuk malam hari terlihat jauh lebih cantik ya, lebih hangat. Nah, lampu halogen terdiri dari gas yang menyala karena diberi tegangan listrik. Lampu neon tergolong di dalamnya. Sekarang banyak lampu proyektor dan pembesar foto dibuat dengan halogen. Kecil bentuknya tetapi kuat menyala dan tidak menyebarkan panas seperti lampu pijar. Nah, sekarang kalau kemarin kita bicara untuk menggunakan light meter, sekarang kita mencoba mengabaikan rekomendasi light meter. Light meter kamera umumnya dapat membantu dalam menilai kecerahan dan merekomendasikan pengaturan exposure. Namun ada beberapa situasi ketika light meter akan melakukan kesalahan. 7 situasi di bawah ini menuntut kita berhati-hati. Situasi cerah. Jadi kalau situasi cerah, kamera kita akan menyarankan pengaturan underexposure. Jadi dianggapnya kalau begini nih terlalu terang, kita redupkan, nanti hasilnya jadi gelap. Bagaimana cara mengatasinya? Anda pakai kompensasi, jadi tetap boleh Anda menggunakan shutter speed priority ataupun diafragma priority, aperture priority. Tetapi begitu diukur ke sini, Anda harus overkan, atau yang lebih bagus lagi pakai manual ya. Jadi begitu light meter menunjukkan di tengah, Anda turunkan kecepatannya 1 stop biar dia menjadi over. Sebaliknya juga, ketika kita memotret subjek yang gelap, si light meter menginginkan bahwa wah ini underexpose nih. Jadi kitanya disuruh menaikkan cahaya. Dan kalau kita foto subjek yang gelap itu, hasilnya akan menjadi over. Maka lagi-lagi kita perlu menggunakan kompensasi. Jadi begitu kita ukur, kita lihat yang tadi misalnya diukur di situ light meter merekomendasikan kecepatannya 1/60. Kita naikkan ke 1/125 agar cahayanya menjadi normal. Kalau tetap 1/60, ada kemungkinan besar objek utama yang warnanya gelap akan menjadi overexposure. Backlight itu cahayanya dari belakang. Itu juga sering kamera menjadi bingung. Ini udah normal apa enggak nih? Ini bagaimana nih? Ini juga dapat digunakan dengan menggunakan kompensasi exposure namanya. Jadi dikompensasi. Udah pas, tinggal dikurang atau ditambahi. Jadi kalau motret begini, ini nanti dianggapnya ini masih gelap saja gitu. Jadi hasilnya nanti bisa over. Kontras tinggi. Dulu kita belajar, kontras itu ada situasi di mana ada sisi gelap, ada sisi terang, yang ekstrim ya, kontrasnya tinggi. Jadi hati-hati ketika kita motret posisi yang kontras tinggi ini. Kita juga bisa mencoba-coba exposure yang digunakan. Nah, yang selanjutnya, light meter itu tidak berfungsi ketika kita menggunakan flash manual. Jadi kamera tidak dapat mengukur flash berapa. Kalau yang kemarin kita jelaskan, ketika exposure itu ibarat shutter speed itu lamanya pengisi bak, diafragma itu berapa besar keran yang kita buka, ISO itu sebagai saringan. Pada kasus flash, jadi ini harus diubah cara berpikirnya. Jadi seperti kita mengisi bak mandi, tapi dengan cara mengambil dengan ember. Jadi kita kumpulkan misalnya air dari sungai gitu ya, kita kumpulkan dengan ember, kita angkat, lalu kita tuang secara serentak ke dalam bak
mandi. Jadi antara flash dengan cahaya alami itu berbeda. Maka ketika dituang, itu cukup sekali tuang. Nah, di sini cara mengukurnya berbeda. Cara mengukurnya berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya kita pelajari. Jadi begitu dituang, itu akan langsung penuh. Karena si flash ini mengumpulkan tenaga untuk menerangi objek. Kemudian light meter juga tidak akan berfungsi, tidak perlu kita pakai rekomendasinya ketika kita memotret painting, jadi melukis, mengecat. Dulu di Untirta juga ada komunitas khusus untuk memotret main-main seperti ini ya. Jadi menggambar, seperti menggambar dalam kertas. Anda posisikan si kamera menggunakan tripod, kemudian tekan di bulb, kemudian objeknya adalah cahaya yang diputar-putar, bisa lampu senter, bisa lampu handphone ya, jadi putar-putar. Ini butuh beberapa detik untuk melakukan ini. Kemudian light meter juga akan sulit rekomendasinya kita ambil ketika memotret panggung. Jadi ini perlu jam terbang sebenarnya motret panggung ya. Tapi saran saya ketika Anda motret panggung, yang diutamakan ini, karena sekarang dengan digital jauh lebih mudah, Anda ukur saja objek utama yang terkena sinar utama, lampu utama. Jadi biasanya si penyanyi ini, vokalis, akan terkena lampu tembak. Nah, itu yang diukur. Sisanya ini jangan terlalu dianggap, karena ini kalau si objek utama cahayanya tidak tepat, sebagus apapun yang di sisi kiri kanan panggung, ini akan menjadi tidak menarik. Tetapi ketika si objek utama ini tercahayai dengan optimum, maka cahaya-cahaya pendukung yang samping kiri kanan belakangnya ini akan menjadi menarik. Lampu kilat. Jadi si lampu kilat itu seperti tadi, mengisi bak mandi dengan ember. Apabila dalam satu pemotretan, fotografer tidak memperoleh sumber cahaya alam yang memadai, sebuah unit lampu kilat elektronik sederhana yang dipasang pada sepatu lampu kilat Otsu ya, di bagian atas kamera ini adanya, merupakan sumber cahaya paling mudah dan dibutuhkan dalam suatu pemotretan. Jadi lampu kilat itu mempunyai kemampuan menghimpun tenaga untuk satu kilatan. Jadi seperti Anda membawa ember besar untuk mengisi kolom. Jadi begitu satu kilatan jepret, itu langsung terisi penuh si kolom itu. Makanya biasanya ada recycling time-nya ini membutuhkan waktu untuk mengumpulkan tenaga. Yang saya sebut tadi, jadi seperti mengumpulkan tenaga itu, kita lagi ngumpulin air ke dalam bak dengan gayung begitu. Kemudian begitu sudah penuh, kita gotong, kita masukkan ke dalam bak mandi, ke kolam. Jadi sekali isi. Nah, untuk pemotretan dengan waktu yang sempit, kecerahan cahaya akan berkurang. Jadi kalau belum penuh embernya yang tadi diisi tadi, dimasukkan ke kolom, tentu kolomnya tidak akan penuh. Jadi butuh waktu sampai si ember ini penuh untuk mengisi bak si kolom secara penuh juga. Pengukuran eksposur dalam penggunaan lampu kilat tidak dapat dilakukan dengan light meter pada kamera. Beberapa lampu kilat dapat menyesuaikan pengaturan kamera ya. Yaitu kalau yang lampu kilatnya terpasang di atas kamera, tetapi kan ada lampu studio nggak bisa diukur dengan light meter. Jadi bagaimana alat yang disuruh mengukur menggunakan keran, tetapi misalnya kita mengukur alat yang digunakan untuk memprediksi kolom diisi keran berapa lama. Ini diisinya dengan ember, jadi alatnya tidak sesuai begitu. Ada alat khusus yang disebut flash meter untuk mengukur kekuatan lampu kilat yang merekomendasikan pengaturan ISO, speed, dan aperture. Nah, di lampu kilat ini sekilas info saja ya. Mungkin Anda akan sedikit mengerjitkan dahi ini. Ada yang disebut guide number. Jadi setiap lampu kilat memiliki batasan tenaga. Praktisnya ketika kita mau beli lampu misalnya di warung depan rumah, biasanya pemilik warung nanya berapa watt. Nah, guide number ini sejenis itu. Jadi kekuatan cahaya dari lampu tersebut.
Nah, makin besar tenaga suatu lampu kilat, makin besar angka GN-nya. GN selalu ditulis dalam 2 satuan. Jadi 32 per ISO 100. Jadi rumusnya gimana ngebacanya? Jadi kekuatan lampu kilat dijelaskan adalah satu pedoman yang disebut guide number ini. Rumusnya, contohnya ya, kalau kita menemukan GN32, itu berarti mengindikasikan dia ISO-nya 100. Biasanya seperti itu. Jadi GN2 dibagi jarak sama dengan f-stop. Ketika kita mendapatkan GN32, kita mau motret objek yang jaraknya 2 meter. Jadi yang kita cari adalah berapa diafragmanya. Ketika kita setel, ISO-nya 100. Ketika lampu kilat berjarak 2 meter dari subjek, maka diafragma yang dipilih adalah 16. 32 dibagi 2. Kalau jaraknya 3 meter, tinggal dibagi 32 dibagi 3. Berapa? Mungkin kita pakai diafragmanya 11. Semakin jaraknya semakin jauh, diafragmanya angkanya semakin kecil. Flash itu, kalau kita perhatikan di exposure, kan dipengaruhi exposure itu 3. Diafragma, ISO, shutter speed. Di flash, shutter speed ini menjadi tidak lagi penting. Mari kita lihat. Diafragma sama, semakin bukannya kecil, gambarnya akan semakin gelap. Kalau bukannya besar, maksudnya angka kecil, objeknya akan semakin terang. ISO juga sama. Nah, yang justru yang berpengaruh dari flash adalah jarak subjek. Karena si cahaya itu kan datangnya dari lampu, berbeda dengan cahaya matahari. Lampunya gede banget, sekelilingnya juga terang. Jadi kekuatan pancaran lampu kilat kian melemah seiring bertambah jauhnya jarak lampu kilat dan subjek. Anda bisa bayangkan ketika kita melihat nonton sepak bola, melihat orang nonton sepak bola. Kemudian dia memotret dari arah tribun ke arah lapangan bola dengan lampu flash. Apakah menurut Anda pemain bolanya kelihatan? Tentu tidak akan kelihatan. Pada malam hari nonton bola gitu ya, pakai flash. Flashnya tidak kelihatan. Yang akan kelihatan tetap saja lampu stadion. Lampu yang dari stadion. Dia tidak akan memotret foto itu, tidak akan diterangi oleh lampu flash. Kalau logikanya lampu flash bisa menerangi kemana saja, seberapa jaraknya jauh saja, berarti kita bisa dong memotret gunung, pemandangan dengan lampu flash. Kan logikanya nggak bisa seperti itu. Jadi lampu flash itu ada batasnya, dan itu dibatasi oleh jarak. Shutter speed itu tidak berpengaruh pada over atau under exposure pada saat memotret dengan menggunakan lampu flash. Jadi shutter speed itu dibatasi, ada yang disebut synchro speed, kecepatan tertinggi yang dimiliki kamera untuk menangkap cahaya. Jadi setiap kamera biasanya berbeda-beda. Dulu saya punya kamera yang shutter speednya itu, synchro speednya itu 1/60. Jadi saya nggak boleh menggunakan kamera itu kalau menggunakan lampu flash kecepatannya di atas 1/60. Harus di bawah 1/60. Tapi sekarang, teknologi sekarang ini sudah memungkinkan sampai 1/250 kecepatan maksimumnya. Jadi kalau Anda memotret di atas kecepatan maksimum synchro speed kamera, fotonya akan menjadi gelap sebagian. Tergantung, semakin di atas synchro speed 2 stop, 3 stop, 4 stop, semakin banyak sisi gelap dalam foto tersebut. Tetapi kalau kecepatan ini di bawah shutter speed, yang tadi ya misalnya 1/250, kita menggunakan 1 detik misalnya, itu tidak akan mempengaruhi gambar, tidak akan mempengaruhi over ataupun under exposure. Flash itu berguna untuk apa? Pertama, untuk kondisi kurang cahaya. Jadi bukan tidak ada cahaya, kurang cahayanya kita mesti pakai flash. Ada juga digunakan untuk ada cahaya, cahayanya terang, tapi backlight. Kita perlu juga menggunakan flash. Ada juga flash itu digunakan untuk mencari efek. Biasanya ini di studio. Atau di luar ruang juga. Juga untuk fill in. Juga untuk freezing. Mari kita lihat seperti apa. Ini freezing dengan flash. Jadi kalau ini tidak pakai flash, orang ini gambarnya akan blur. Karena coba lihat, ini sore hari ya, redup.
Jadi begitu pakai flash, kecepatannya mungkin 1/250, gambar ini menjadi beku. Efek cahaya. Jadi efek cahaya itu untuk apa? Ya untuk sesuai keinginan kita. Mau fotonya untuk seperti apa? Apa seperti ini dari samping? Apa seperti ini? Cukup menyeramkan? Jadi efek cahaya itu bisa berbagai macam dampaknya ya. Bisa mewah, terkesan kumuh, terkesan sendu, sedih, glamor ya. Nah ini juga untuk motret makanan, ini juga membutuhkan pengetahuan arah cahaya dengan flash ya tentunya, dengan flash atau dengan cahaya buatan. Kalau kita perhatikan di dalam gambar ini, setidaknya menurut saya ini ada 3 cahaya yang digunakan. Pertama, cahaya utama dari depan ke sini. Ini yang menerangi bagian muka dan bagian depan dari model, juga bola. Kemudian ada lampu kedua yang ini menerangi bagian belakang model. Dan yang ketiga menerangi background lorong ini. Coba Anda perhatikan setiap lihat foto kira-kira berapa cahaya yang digunakan. Nah, selanjutnya flash itu juga berfungsi untuk fill in. Ini backlight. Ketika difoto kucingnya jadi gelap. Untuk menerangi kucing ini pakai flash. Namanya ini fill in. Ini juga fill in. Ini belakang terang, backlight. Ketika kita foto, kalau ini tidak menggunakan flash, ini akan gelap mukanya. Makanya pakai flash. Ini fill in. Ini juga fill in. Kemudian ada cahaya alam, ada cahaya buatan. Nah, ini 2 cahaya ini bisa dipadukan. Keren sekali. Bagaimana caranya? Nah, ini 2 cahaya dipadukan. Apa maksudnya? Ini cahaya langit. Langit ini cahaya matahari dan ini cahaya alam. Ini cahaya buatan. Untuk memotret ini Anda perlu waktu yang tepat. Jadi yang diukur dulu cahaya ruangan dulu. Nanti ditunggu sampai cahaya alamnya redup. Ini juga sama. Oh, ini menarik, biru dan oranye ya, hangat dan dingin. Makin seru saja ya. Nah, berarti Anda tinggal mencobanya bagaimana. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.